Itu berapa tahun ngafal Al-Quran? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah tuh. Sahabat Aichan Media serasa digampar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar sahabat Aichan Media semuanya? Ya, semoga sahabat Aichan Media dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang, dan dalam keadaan good mood selalu. Ya, jangan lupa ya saksikan terus daripada acara podcast santri di Aichan Media ini. Alhamdulillah pada kesempatan podcast santri pada hari ini, ya pada momen ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yakni adalah seorang santri penghafal Al-Quran yang sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Ya, ahlan wa sahlan Kak Fadil. Ahlan wa sahlan. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, Kak Fadil tahu nggak sekarang ini Kak Fadil ada di acara apa? Acara podcast Santri. Obsesi. Apa namanya? Obrolan seputar santri. Iya, obsesi obrolan seputar Santri. Mari jadi santri, mari menginspirasi. Ya, insyaallah mudah-mudahan dengan hadirnya Kak Fadil di sini bisa menginspirasi daripada sahabat-sahabat Aichan yang ada dimanapun, ya baik yang ada di rumah maupun yang masih ada di pesantren tentunya, ya insyaallah. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol banyak ya, kita ngopi ya, ngobrol perkara iman bukan ya, tapi kita ngobrol perkara Quran ya insyaallah. Ya alhamdulillah di podcast santri pada kali ini kita kira-kira ada yang beda seperti itu. Ada yang baru nih di Aichan Media, apa? Ya ini ya studio baru. Ya background baru yang mudah-mudahan insyaallah bisa mewarnai podcast santri kita ke depannya ya. Amin. Amin. Ya, insyaallah ya. Tentunya pastinya ya Aichan Media senantiasa berinovasi untuk memberikan yang terbaik untuk sahabat-sahabat semuanya, tentunya dengan bintang tamu terbaik dan juga ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh inspirasi, motivasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Baiklah, tadi Kak Fadil sudah ta'aruf belum? Belum. Ya, silahkan Kak Fadil ta'aruf dulu karena ada peribahasa tak kenal maka ta'aruf. Bukan tak sayang ya. Itu beda lagi dah urusannya. Silakan Kak Fadil. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Aichan Media, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Suparman. Tempat tinggal saya di Villa Balaraja. Asal sekolah saya di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Ihsan Pratama 2. Iya, ya sekarang Kak Fadil mondok di Pesantren Tahfiz Al-Quran Ihsan Pratama yang 2. Ya, Ustadz baru dengar tuh. Ya jadi kemarin kan bintang tamunya dari Ihsan Pratama 1. Nah, ini spesial nih kita datangin dari Ihsan Pratama 2. Itu di mana Kak Fadil? Di bertempatan di Benda. Di Benda ya, deket ya kurang lebih di sini. Berapa menit kira-kira? Ya 10 menit. 10 menit. Ya, nah Ustadz pengen nanya-nanya sama Kak Fadil terkait bagaimana perjuangan Kak Fadil, bagaimana momen kehidupan Kak Fadil bersama Al-Quran. Ya, Kak Fadil nih mulai bisa baca Al-Quran itu kira-kira umur berapa Kak Fadil? Saya bisa membaca Al-Quran waktu umur 12 tahun. 12 tahun. Jadi sudah, kalau belajarnya itu umur berapa? Dari mulai? Belajarnya dari SD sih. Dari SD ya, ngaji sama guru ngaji mungkin dekat rumah. Alhamdulillah. Kemudian masuk pesantren. Pesantren mana tuh? Pondok Pesantren Tahfiz Quran Ihsan Pratama 1. Ya 1 ya. Mulai bisa membaca Al-Quran dengan lancar di pesantren Tahfiz Al-Quran Ihsan Pratama. Tuh ya. Aichan ya, sahabat Aichan dengerin ya, insyaallah kalau kita mondok, kalau kita menuntut ilmu di pesantren, insyaallah kita akan bisa mengaji Al-Quran, yang membaca Al-Quran dengan baik, yang sesuai dengan hukum tajwidnya, fasohanya, dan juga pastinya dengan baik dan benar.
Insya Insya Allah ya Allah. Kak Fadil ya. Oke, kapan Kak Fadil mulai tertarik dengan Al-Quran, mulai menghafal ini? Kapan? Saya mulai menghafal Al-Quran sih mulai beranjak ke SMP. SMP. Jadi Iya. sejak SMP Kak Fadil mulai tertarik dengan Al-Quran. Nah itu dipaksa hafal Al-Quran itu dipaksa atau kemauan orang tua? Kemauan sendiri. Dipaksa sama orang tua atau kemauan diri sendiri? Kemauan orang tua. Kemauan orang Ya, tua. Ya. karena awalnya saya mau masuk pondok bahasa Oh, awalnya mau masuk pondok bahasa di mana tuh ya, pesantren bahasanya? di Latansa, Latansa. Rangkas Bitung. Oh, Rangkas Bitung. Ya itu udah nggak asing lagi ya di telinga kita. Latansa juga tempatnya wali band ya. Iya. Anak band ya, anak wali di sana yang mondoknya semua, subhanallah ya. Banyak juga sejarahnya. Oke, di Latansa tadinya awalnya Kak Fadil pengen di Latansa. Iya. Habis itu Kak Fadil diminta sama orang tua untuk pesantren tahfiz. Gimana tuh awal mulanya tuh? Awal mulanya sih karena papa saya tuh ngomong gini ke anak-anaknya, Iya. papa mau dari salah satu dari anak papa ada yang hafiz Quran Allah. dan di situ saya yang dipilih Iya, itu buat luar menghafal biasa. Quran. Dari berapa anak bersaudara Kak Fadil? 3. Dari 3 bersaudara. Ya, Kak Fadil yang pertama dipilih oleh ayahandanya untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Subhanallah ya. Pilihan papa udah pasti pilihan Allah. Ridho fi ridho walidain. Ya, ridhonya Allah itu ridhonya orang tuh. Subhanallah. Sehingga Kak Fadil bisa selesai 30 juz, luar biasa. Nah di situ Kak Fadil juga luar biasa ya, dengar Ustadz dengar kakaknya Kak Fadil juga ikut ngafal Quran. Iya. Wah, betul. ini jangan-jangan terinspirasi dari Kak Fadil nih. Luar biasa ya, jarang-jarang adek menginspirasi abangnya. Yang ada abangnya yang menginspirasi adeknya. Luar biasa. Jadi awal mulanya gitu, dari kemauan papa sehingga Kak Fadil bisa nyaman ya di pondok. Kemudian apakah Kak Fadil berasal dari keluarga hafiz? Bukan sih, karena yang Subhanallah. menghafal Quran tuh hanya saya sama kakak saya. Iya, subhanallah. Tuh ya. Jadi nggak semuanya ya orang penghafal Quran itu, anak-anak penghafal Quran berasal dari ayah ibunya yang hafal Quran. Tapi ternyata Kak Fadil adalah salah satu buktinya. Siapapun bisa ngafal Quran ya. Mau dia belajar berasal dari keluarga tahfiz ataupun tidak. Ya, alhamdulillah. Ya malah abang-abang ya ikut-ikutan gitu. Ya. Nah itu mudah-mudahan Kak Fadil bisa jadi the special one atau the first inspirator yang bisa menginspirasi keluarga besar Kak Fadil nanti ke depannya untuk mengikut daripada menghafal Al-Quran. Ya, kesulitan dalam menghafal Al-Quran Kak Fadil, apa kesulitannya kira-kira? Kesulitan dalam menghafal Quran tuh udah pasti ada sih di penghafal Quran. Iya. Karena apa aja tuh? semakin banyak hafalannya, semakin banyak ujiannya. Semakin banyak hafalannya, semakin banyak Banyak ujiannya. ujiannya. Contohnya? Contohnya kayak banyak pikirannya ini Ya kiranya. harus nempatin waktunya, murojaahnya. Kayak susah makin kesini kayak harus buat ziyadahnya di mana dan waktu murojaahnya di mana. Jadi bagaimana manajemen waktunya itu yang Iya. lumayan sulit ketika hafalan sudah semakin banyak. Nah, kalau itu kan kesulitannya ya. Nah, bagaimana Kak Fadil menyelesaikan atau mengatasi kesulitan tersebut? Nyatasi kesulitannya ya dengan mikir gitu ke orang tua. Oh, mikir, minta saran, minta ini ya ke orang Iya. tua. Terus gimana tuh kata orang tua? Enggak, saya mikir ke orang tua tuh kayak orang tua udah banting tulang. Masya Allah. Terus saya harus males-malesan gitu. Tuh ya, tuh seorang anak yang soleh itu seperti itu, selalu memikirkan daripada orang tua, dan bagaimana cara membahagiakan orang tua tersebut. Nah itu merupakan ciri anak yang soleh, luar biasa. Nah di tengah kesibukan Kak Fadil menghafal Al-Quran, nah Kak Fadil punya teman kan? Punya. Bagaimana cara Kak Fadil bergaul dengan teman? Apa Kak Fadil hanya ngerem di kamar ngafal atau tetap bergaul juga nih? Bergaul pasti. juga pastinya. Bagaimana tuh? Yang pasti saya bergaulnya dengan teman yang menghafal Quran juga. Wah tuh ya udah tepat ya, pasti di pesantren ya. Iya, Ya di jelas. pesantren Tahfiz. tahfiz ya. Jadi bergaul dengan teman-teman yang menghafal Al-Quran. Nah mungkin di sini Kak Fadil bisa ngasih tahu nih. Nah mungkin ya semuanya pasti teman-teman ini berpengaruh ya dalam kesuksesan Kak Fadil Iya. menghafal Al-Quran. Nah mungkin siapa sih teman Kak Fadil yang sangat
peduli care sama Kak Fadil, yang support selalu sehingga Kak Fadil bisa menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Siapa temannya namanya? Kalau belum disebutin namanya. Meskipun semuanya ya anak angkatan berapa? Angkatan 4. Angkatan 4 kok. Gimana ini ya? Angkatan 4. Namanya apa? Spartacus. Oh iya, Spare. Pak Iya, Spartacus. Spare Pak Spartacus. Artinya apa tuh? Artinya ya ngambil dari spare fashion. Oh, spare Spartacus itu marga Jadi sparkling feature of of fourth generation. generation. Oke. Nah, itu siapa kira-kira Kak Fadil temannya? Temen yang selalu ngingetin sih Pati Fatih itu. Azaki. Ya, say hello. Say hello Fatih. Pati. Siapa lagi? Terus Fajrin. Fajrin ya. Terus anak-anak Kaloko ya kayak Rajib, Ilham Rajib, Ilham Firdaus, Firdaus, terus Mikdad. Mikdad ya. Ya. Luar biasa itu teman-teman, yang mudah-mudahan bukan hanya teman di dunia tapi teman di surga. Amin. Amin. Cakep Kak tuh. Ya, insyaallah ya. Oke, pernah nggak nih Kak Fadil males buat murojaah? Pernah pasti. Pernah. Ya. Nah, kapan tuh kira-kira? Kalau lagi apa? Kapan? Waktu di pertengahan Alaqoh, di pertengahan majelis. Pertengahan majelis juga Iya. males. Nah, bagaimana Kak Fadil cara mengatasi ketika Kak Fadil nih mengatasi kemalasan ketika murojaah? Saya sih ngatasinnya perbanyak istighfar Masya Allah, dengan baik. minimal 100 kali. 100 kali Ya. agar mungkin ya karena dosa-dosa kita mungkin Ya. ya. Subhanallah. Jadi itu ya bisa jadi tips juga tuh ya bagi kita mungkin yang hanya menghafal ziyadah tapi malas murojaah, ya kita bisa dengan baca istighfar. Insyaallah dengan istighfar Allah akan kasih tenaga dalam, tenaga untuk kita istiqomah insyaallah ya. Apalagi selain itu, selain istighfar, Istighfar ya, abis itu saya nginget orang tua juga ingat orang tua biar nggak males. biar nggak males. Masa orang tua saya udah kerja keras buat nafkahin saya, buat ngesekolahin saya, masa saya harus males-malesan. Subhanallah ya, seperti itu ya. Jadi dengan mengingat orang tua, jadi kita ini akan sadar dengan sendirinya Ya, bahwasanya ya Allah, orang tua saya sudah banting tulang mencari nafkah mendoakan saya, akan tetapi ya saya kenapa harus malas-malasan? Nah, seharusnya saya harus rajin. bahagia. Oke, cakep, bagus ya. Di tengah padatnya aktivitas Kak Fadil, kapan sih waktu murojaah Kak Fadil? Waktunya di malam hari. Di malam hari. Dari Iya. jam berapa sampai jam berapa tuh? Dari biasanya kan doa dulu tuh, Ya, doa bareng sampai jam 10. Nah, kemudian Nah, habis doa baru tuh dari jam 10 start sampai Start. jam 12 lah. sampai jam sama 12. Subhanallah. Memang seperti itu ya. Perlu kita membangun chemistry dengan Al-Qur'an agar agar kita terbiasa dengan Al-Qur'an sehingga kita bisa nyaman dan asik bersama Al-Qur'an. Kalau kita males-malesan kayaknya agak repot ya. Jadi kita agak berat gitu baca Al-Qur'an. Betul nggak Kak Fadil? Betul. Nah, itu cara membangun chemistry-nya Kak Fadil ya. Mungkin ada nggak sih surat yang paling tergampang dalam Al-Qur'an yang Kak Fadil hafal? Jangan bilang surat Al-Fatihah. Itu semuanya udah hafal. Dari anak bocil itu baru lahir kan udah hafal kayaknya. Apa? Yang Surat gampang yang surat 3 kul. Trikul. Iya, Waduh, Trikul. Trikul ini paket hemat ini kayak gitu ya. Ya, paling gampang itu mungkin juz sama. Nah, Iya. yang paling sulit kira-kira nih. Paling sulit Dari 30 juz itu 114 surat, 6.666 ayat, 30 juz. Betul enggak, Kak? Ya. Ya. Paling sulit sih di juz 5. Juz Di juz juz 5 5 di surah surat An-Nisa. An-Nisa. Kenapa tuh sulit? Karena ya ayatnya kayak susah dihafal gitu. Tapi alhamdulillah bisa ya. Ya. Karena Allah sudah berjanji dalam surat Al-Qamar 4 kali Allah ulang Bismillahirrahmanirrahim walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ya, sungguhnya kami telah mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat dan dihafal. Nah, apakah kalian mengambil pelajaran darinya? Nah, seperti itu. Oke. Ketika Kak Fadil ingin menghafal, apakah Kak Fadil memperbaiki bacaan Kak Fadil terlebih dahulu? Sudah pasti. Sudah pasti. Sudah Nah, pasti memperbaiki dengan apa dulu. tuh?
Ya dengan belajar Dengan tajwid, belajar tajwid, belajar terus belajar bacaan, bacaan ya atau makrojul huruf iya, dan makrojul juga apa? pas fasih. Faseha atau fasohah. Nah, seperti itu. Jadi 3 poin yang memang harus kita pelajari sebelum kita menghafal Al-Qur'an. Yang Ya. pertama itu hukum tajwidnya, yang kedua makrojul Huruf, hurufnya, dan yang terakhir adalah fasohah. Dan Ya. mungkin masih banyak lagi ya karena nggak bisa kayaknya kita itu belajar Al-Quran itu luas, betul nggak? Betul. Ilmu Allah itu luas, jadi ya kita paling ya sedikit demi sedikit lah kayak begitu. Nah, saat mengingat flashback ke masa lalu, ya Kak Fadil hafal Al-Quran kelas kelas 9, 9. Itu berapa tahun ngafal Al-Quran? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah tuh. Sahabat Aichan Media serasa digampar nih. Aduh udah tua tapi ya kita. Tapi insya Allah mudah-mudahan. Nah ini tujuan kita ngadain podcast santri ini agar senantiasa bisa menginspirasi. 2 tahun setengah bisa hafal 30 juz. Kalau Kak Fadil aja bisa, kalian jauh pasti lebih bisa. Jangan pernah putus asa ini. Nah, bagaimana tuh perasaan Kak Fadil ketika Kak Fadil hafal 30 juz? Yang pasti sih seneng banget ya. Seneng banget. Karena awalnya saya nggak yakin gitu Kayak pertama gini, kali awalnya menghafal. insecure. Iya. Bahasa sekarang gak pede. Tapi dengan kegigihan Kak Fadil bisa alhamdulillah atas berkat doa kedua orang tua tentunya. Nah, terus selain seneng, bahagia, terharu, apa? Ya sedih juga sih. Sedihnya Ya. kenapa? Sedihnya ya nggak nyangka aja gitu bisa hafiz Quran. Allah. Awalnya mah nggak bakal nyangka sih bisa hafiz Quran. Iya, emang luar biasa ya, seorang hafiz itu benar-benar pilihan Allah. Jadi Allah ini nggak mungkin sembarangan memilih orang yang untuk menghafal, untuk mempelajari dan menghafal daripada kalamnya. Nah, alhamdulillah Kak Fadil adalah salah satu pilihan Allah. Insya Allah. Nah, siapa sih sosok pembimbing daripada Kak Fadil yang sehingga Kak Fadil bisa menyelesaikan 30 juz hafalannya? Sosok pembimbing saya Ya, guru-guru tahfiz Guru-guru umumnya. tahfiz semuanya. Ya guru pengasuhan. Guru pengasuhan. Umumnya khususnya siapa nih guru tahfiz, sebutin aja. Ustadz Mahrus, Ustadz Mahrus, Ustadz Goni, sama Ustadz Afdol. Ya, saya hello. Ya, Ustadz Mahrus, Ustadz Goni, Ustadz Afdol ya. Luar biasa yang semua guru tahfiz pastinya, dan tapi terkhusus daripada terspesial daripada Ustadz Mahrus, Ustadz Goni ya. Luar biasa ya, selalu mensupport Kak Fadil ya, sehingga bisa. Bagaimana tuh cara menyemangati Kak Fadil? Ya, Sosok guru menyemangatin tahfiz. saya tuh kata guru saya gini, waktu lagi ngumpul-ngumpul nih, kalian tuh kalau lagi ngafal jangan ngikutin mood. Mau mood kalian jelek atau lagi bagus, waktu kalian ngafal Quran harus tetap semangat. Tuh ya, jangan ngikutin mood. Kalau kita kan ngikutin mood. Kalau ngikutin mood mah nggak ada mood-moodnya. Ya. Karena godaan setan jauh lebih berat tuh, ya Allah. Kayak berat ya kayak gitu. Tapi ya itu tadi ya, harus ada dipaksa. Ya Allah, makanya doa hafal Quran, Kak Fadil tahu nggak nih? Ustadz dikasih tahu sama Ustadz punya guru, Ustadz Hadi Hidayat. Wah, luar biasa Ustadz Hadi Hidayat ngasih ijazah doa sama Ustadz biar hafal Quran. Luar biasa nggak Ustadz Hadi Hidayat? Hafalannya itu udah hafal ayatnya, barisnya, ternyata doanya simple. Dan pasti kalian udah tahu, udah hafal semuanya. Ikutin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Amin. Kira-kira itu doa dikabul apa kagak? Kabul pasti. Kalau nggak dipaksain bisa apa kagak? Nggak bisa. Unik banget doanya. Serius tuh. Wah, kita dapat doa nih dari Ustadz Hadi. Ustadz waktu itu pernah ikut seminar hafal Quran di Senayan. Ya, seperti itu, luar biasa. Nah, penasaran dengan Kak Fadil yang luar biasa 2 tahun setengah bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Nah, bagaimana metodenya? Ya, syarat utamanya kita harus fokus, relax, sama kosongkan pikiran dulu ya. Ya, habis itu kalau udah semua tuh baru kita tahsin dulu. Satu halaman sampai bacaan kita lancar. Berapa kali itu kira-kira pengulangannya? Ya, 3 kali sampai 5. 3 kali sampai 5. Ya, setelah udah satu halaman mulai itu ngapal setengah halaman dulu. Nanti udah hafal dibaca setengah halaman bil goib. Udah lancar tahsin lagi setengah halaman. Habis itu dihafal lagi, udah hafal lagi
baru dibaca satu halaman bil goib. Oke, ya jadi setengah halaman baru satu Satu halaman halaman, full. iya. Luar biasa, subhanallah. Nah, apa namanya pengalaman Kak Fadil ya dalam menghafal Al-Quran tersebut ya tentu ada yang namanya ujian kenaikan juz, betul nggak? Betul. Apa tuh namanya tuh? Dobit. Covid. Nah, di sini Kak Fadil mungkin bisa ceritakan kepada sahabat Aichan Media suka dan duka Dobit. Bagaimana tuh? Mungkin serunya. Kayaknya paling didemenin santri itu yang paling tegang itu emang Dobit. Ya, luar biasa. Apa gimana tuh yang tegang? Apa seneng? Apa gimana? Nah, Kak Fadil Aduh. gimana tuh perasaannya kalau Dobit? Pertama kali dobit sih ya panik. Panik gak panik nggak? Panik. Panik lah, Panik lah, masa sekagak. enggak. Terus Panik kan ngelihat muka gurunya juga serem. waduh, serem ya. Bukan serem wibawanya mungkin saking tegasnya. Iya. Terus apa lagi? Ya dipaksain aja lah. Mau gimana Paksain lagi, aja, mau harus gimana kalau lagi? mau ngelanjut hafalan harus dobit dulu. Harus dobit dulu. Biasanya Iya. berapa halaman? 5 halaman. 5 halaman ya loh. Jadi luar biasa ya. Jadi nggak asal kita ngafal doang, tapi harus ada ujiannya agar kita ya bisa bisa dipertanggungjawabkan hafalan kita. Betul nggak Kak Fadil? Nah, Betul. biasanya Kak Fadil kalau lagi setoran nih ziyadah sama guru tahfiz, ini biasanya paling banyak itu berapa halaman? Kalau lagi setoran. Paling banyak 5 halaman. Masya Allah, 5 Iya. halaman bisa. Bisa. Subhanallah. Sehari 5 halaman ya. Luar biasa. Jadi emang karena emang tadi ya kegiatan hafal itu banyak ya. Ya. Ada lebih banyak fokus sama hafal. Oke. Kalau paling sedikit kalau Paling- lagi ini Lagi males-malesnya setengah halaman. setengah halaman guys, tapi nggak apa-apa. Ya ada yang ya nggak apa-apa ya. Apa namanya? Lebih baik istiqomah meskipun sedikit daripada kita setoran 1 halaman habis itu 5 tahun kagak store. Aduh. Ada itu udah. Ini udah ngetah. Oke, nah terakhir ya. Apa cita-cita Kak Fadil ke depan? Kak Fadil alhamdulillah sudah selesai 30 juz. Ya, cita-cita saya sih mau jadi dokter yang penghafal Quran. Masya Allah ya. Quran 30 Jadi juz. pengen jadi dokter penghafal Al-Quran. Al-Quran. Jadi sebelum nyuntik simaan dulu 30 juz. Kata pasien, aduh kelamaan. Kapan aing lahirannya kapan aing kayak begitu. Aduh, kayak tapi nggak apa-apa ya, bagus ya. Jadi selain kita bisa menolong orang ya, membantu orang lain untuk sehat, menyembuhkan orang sakit, kita juga bisa mengasih motivasi untuk menghafal Al-Quran. Itu cakep kayak begitu. Jarang-jarang kan dokter yang hafal Al-Quran. Al-Quran. Yang dokter hafal Fatihah banyak kayak begitu. Banyak banget. Tapi yang 30 juz ya jarang kayak begitu. Ya, apalagi bisa simaan 30 juz sekali duduk. Waduh, Sekali duduk. luar biasa. Sekali 30 juz sudah habis. Ya, yang terakhir ya. Silahkan Kak Fadil bilang sesuatu kata kepada ayahanda dan ibunda Kak Fadil. Yang silahkan menghadap kamera, sepatah 2 patah kata untuk orang tua. Silahkan. Untuk papa, mama yang di rumah, makasih banyak karena papa mama udah mendukung Fadil sampai saat ini, udah mensupport Fadil, semangatin selalu, dan ya pokoknya selalu mensupport Fadil lah. Ya, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata yang luar biasa. Jadi sosok ayahanda dan ibunda daripada Ananda Fadil, Kak Fadil ini selalu mensupport Kak Fadil ya, sehingga alhamdulillah atas doa kerja keras ya, atas tangisan di malam hari daripada seorang ibunda Ananda Fadil ya, doa yang sungguh-sungguh daripada kedua orang tuanya Kak Fadil, sehingga alhamdulillah atas izin Allah ridho kepada Kak Fadil sehingga bisa menyelesaikan hafalan. Dan jangan lupa nih pada sahabat Aichan Media, nah silahkan Kak Fadil saya kasih tips, motivasi, semangat untuk sahabat Aichan Media, terutama juga sahabat Kak Fadil ya, Ya, sahabat spare Pak Pak Spartakus. ya, spare Pak Partakus kayak begitu. Udah mantap, jangan main pikiran ya. Silakan Kak Fadil bilang kepada teman-teman seperjuangan. Untuk teman-teman saya seperjuangan dan sohib-sohib Aichan Media, terus berjuang, tetap semangat, pantang menyerah.
Teruslah beristiqomah kepada Al-Quran sampai kata lelah itu lelah mengikuti kalian. Iya, tuh ya. Sampai kata lelah menjadi Kata lelah mengikuti kalian. oh ya, sampai kata lelah mengikuti kalian. Tuh, Iya. bukan kirain kata lelah menjadi lila. Itu udah bosan mungkin ya. Tapi tidak ya, itu justru bagus. Ya udah, tuh tadi motivasi daripada Ananda Fadil, kita banyak sekali mendapat daging semua nih kayaknya nih, isi semua. Artinya bisa ditiru, bisa dicontoh daripada semangat dan kegigihan daripada Ananda Fadil dalam menghafal Al-Quran ya. Semoga bisa menginspirasi nih Kak Fadil ya, daripada sahabat-sahabat Aichan Media untuk yang pertama mondok dulu pasti. Iya, mondok dulu ya. Tapi Ustaz, saya nggak punya uang buat mondok ya, nggak apa-apa lah, hafal Al-Quran di rumah ya, sedikit demi sedikit insya Allah. Terima kasih atas waktunya Kak Fadil. Iya, sebelum kita tutup jangan lupa apa nih untuk subscribe, ya, like and comment. Iya, like and comment channel Aichan Media. Ya biar apa? Biar kita nih istiqomah terus untuk mengupload video untuk menginspirasi kalian semuanya, untuk memotivasi diri kita sendiri dan umumnya kepada para santri agar senantiasa istiqomah dalam menghafal, mempelajari Al-Quran. Insya Allah. Obsesi obrolan seputar santri. Mari jadi santri, mari menginspirasi. Saya host Aichan. Saya narasumber Kak Fadil. Iya, mohon pamit pada podcast santri part 6 ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian tentunya. Sampai jumpa ke acara podcast santri yang ke-7 dengan pemateri yang luar biasa, dengan kisah-kisah yang unik, lucu, menginspirasi pastinya. Ya kayak begitu ya. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.